dimulai dari nomor akun. Nah, kita akan membuat nomor akunnya ini semacam ada drop down seperti itu ya, istilahnya gitu. Ya, drop down itu apa ya? Oke, nah ini caranya adalah kita klik yang paling awal untuk baris yang pertama, kemudian kita pilih data. Oke, kita pilih data, lalu kita pilih data validation, data validasi, kita klik. Ya, nah, oke. Nah, kita membuat atau kita mau memakai data validasi ini adalah untuk memunculkan nomor-nomor akun. Jadi supaya ketika kita mau menginput suatu transaksi, kita langsung memanggil ya nomor akunnya yang ada. Jadi caranya dengan menggunakan data validasi ini. Nah, setelah terbuka kotak dialog data validasi ini, bagian kolom allow ya, allow. Nah, ini kita pilih ya, tekan klik panahnya, kemudian kita pilih list ya, list, dan dia akan meminta source atau sumber ya. Nah, source-nya itu adalah dari nama kode akun. Tadi kan kita sudah membuat define ya, define akun. Oke, jadi dimulai dengan sama dengan, kemudian kita buat kode garis bawah slash akun ya. Oke. Sebelumnya ini adalah agak sedikit warning warning ya, bahwasanya kita tidak boleh berbeda sedikit pun dalam membuat define name tadi ya dengan yang kita mau tulis sekarang gitu. Misalkan saya kan buat menulis angka hurufnya kan huruf besar semua gitu ya. Nah, pastikan juga memakai huruf besar semua. Kadang ada pengaruhnya, bisa jadi spreadsheet tidak mengenalinya gitu. Jadi pastikan untuk teks ya, data teks itu sama huruf besarnya, terus sama besar kecilnya. Jadi jangan sampai berbeda-beda. Nah, jadi karena tadi saya memakai semuanya huruf besar, maka saya gunakan juga untuk sumbernya ini, source-nya itu huruf besar. Karena tadi spasinya memakai garis bawah, saya pakai garis bawah juga di ketika menulis source ini. Jadi upayakan namanya sama supaya spreadsheet tahu mana yang mau dituju ya, sumbernya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, klik OK. Nah, muncullah dia ya seperti ini kan, drop down namanya ya. Drop down ya, kita buka, klik turun ke bawah. Nah, silakan dilihat ya, muncul kode-kode akun atau nomor-nomor akun yang kita tadi sudah buatkan define name-nya ya. Usahakan ya tidak berbeda dari sisi hurufnya tadi. Kalau pakai garis bawah gitu. Kalau pakai titik, maka nanti di source-nya tadi pakai titik. Jadi jangan sampai berbeda-beda ya. Khawatirnya nanti spreadsheet tidak mampu mengenalinya ya. Oke. Nah, jika sudah, kita drag ke bawah gitu ya, drag ke bawah untuk mengkopinya biar supaya nanti langsung ya, dia langsung muncul. Nah, misalkan seperti itu kan, terkopi ke bawah. Oke. Selesai untuk bagian debit untuk nomor akun. Sekarang kita pindah ke nama akun ya. Kita mau ketika kita membuat nomor akun di sini, misalkan nomor akun yang ini kita pilih. Nah, kita minta supaya dia langsung memunculkan nama akun. Nah, disinilah kita akan memakai fungsi VLOOKUP ya, atau vertical lookup ya. Jadi kita buat sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung. Yang pertama dimintanya adalah lookup value. Jadi nilai mana yang mau kita lookup, yang mau kita lihat gitu ya, yaitu nomor akun di sini ya. Nomor akun yang ada yang muncul, kemudian titik koma. Nah, tabel array ini adalah data mana yang mau kita baca. Nah, jadi tadi kan kita sudah membuat daftar akun ya.
tabel yang sudah kita blok semuanya tadi di neraca saldo awal, kita blok semuanya dan kita kasih nama dia daftar garis bawah akun. Maka itulah tabel yang akan kita pakai ya. Dia membacanya di mana. Oke. Nah, jadi kita buat daftar akun. Nah, dia langsung memunculkan ya tabel yang kita sudah berikan nama ya, define name-kan dia gitu. Jadi diklik 2 kali. Oke. Lalu titik koma dan kemudian dia mintanya nomor yang mana yang mau yang akan dimunculkan gitu. Nah, kan kita mau memakai, kita pindah lihat ya di sini. Kita mau memakai atau memunculkan kolom nomor 2 ya. Ini kan kolom nomor 1. Ini kolom nomor 2. Jadi kita mau dia muncul nantinya adalah nama-nama akun ya. Nah, maka kita klik kelompoknya itu ada di nomor 2. Oke. Nah, tadi ini ya. Jadi column index number gitu kan. Nah, itu adalah nomor kelompok atau kolom yang mana yang mau kita pakai, yaitu nomor 2. Titik koma, kita pilih yang exact match ya, yaitu yang false. Tutup kurung dan enter. Dan dia pun muncul ya. Muncul cash in bank. Ya, seperti itu caranya. Oke. Nah, untuk jumlah itu main ketik ya. Jadi karena ini berbeda-beda gitu ya. Dan untuk nomor akun yang di sebelah kredit ini kita tinggal boleh langsung main copy saja sebenarnya ya. Ctrl C. Kemudian di sini kita pilih ya, klik selnya lalu paste atau enter ya, enter. Nah, jadi yang sudah masuk dia dan kita turunkan ke bawah, kita copy ke bawah maksudnya ya. Oke ya, ini kita hilangkan saja karena dia di atas kan muncul dia. Nah, oke, misalkan kita pilih 1 strip 1300. Oke. Nah, lalu di sini kita juga mau memunculkan seperti yang ini tadi, gitu. Nah, caranya adalah sama seperti yang tadi yang di kolom nama akun di debit, ya. Kita juga akan membuat kolom fungsi VLOOKUP yang ada di kolom kredit untuk nama akun. Jadi kita buat sama dengan VLOOKUP, kemudian kita lookup value yaitu yang ada di sini. Yang ada di nomor akun di kolom kredit, kemudian titik koma, mintanya table array yang tadi daftar akun, dia muncul, klik 2 kali, lalu kolom index number ya, titik koma dulu ya sebagai pemisah, dan kita minta yang nomor 2 yang muncul, kolom nomor 2 yang muncul gitu ya. Titik koma, lalu yang false ya, kita mau pilih yang exact match saja. Oke. Setelah itu tutup kurung dan enter. Ya. Nah, inilah yang akan kita nantinya ketika akan memasukkan transaksi-transaksi berikutnya kita menggunakan fungsi-fungsi ini. Oke. Lalu di bagian buku pembantu kita mau munculkan kode customer-nya tadi, ya. Jadi tadi di sini kan kita sudah buat ya, ini define name-nya kode choose ya, garis bawah choose dan sub ya. Nah, tulisannya sama seperti ini. Jadi hati-hati juga jangan sampai ada yang kekurangan hurufnya, misalkan SUP double P kan. Nanti pas di sini ya, kita nanti juga mau melakukan yang namanya data validation ya. Jadi saya masuk dulu ya ke data validation. Data validation, kemudian pilih list, kemudian source-nya, jangan lupa semuanya dimulai dengan tanda sama dengan. Oke, dan kemudian kita buat tadi kode, ya saya buat tadi tulisannya kode garis bawah choose. Ya, jangan sampai choose saja, misalkan seperti ini, tidak. Tadi karena saya pakai huruf T, ya, kemudian baru garis bawah, kemudian sub. Nah, kalau misalnya kurang hurufnya nanti juga bisa jadi Excel tidak mengenalinya gitu. Jadi kita harus pas-pas bener
membuat nama, mengasih namanya. Oke ya. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal oke. Dan kita lihat apakah dia muncul. Nah, dia muncul. Nah, oke, lalu tinggal kopikan saja ke bawah. Dan ini nama customer suppliernya ya gampang, sama juga kita pakai fungsi VLOOKUP juga. VLOOKUP, kemudian buka kurung, lookup value-nya yaitu yang ini ya, yang mau kita munculkan namanya. Sumber selnya dari mana gitu ya maksudnya. Kemudian titik koma, table array-nya adalah, nah saya kelewatan satu ya. Jadi saya buatkan dulu seluruh nama yang ada di sini. Nah seperti tadi ya, tadi ada daftar akun ya, ini pun juga seharusnya ada daftar customer dan suppliernya. Oke. Nggak masalah ya, nggak apa-apa ya, salah bukan salah sih, maksudnya kelewatan. Jadi kita buat di sini nama nama divine name-nya, divine name itu daftar akun, bukan daftar akun, sorry, daftar customer, dan saya sama-samain aja gitu ya, cus dan sub ya, cus garis bawah sub, oke. Oke, nah ini ya nanti yang saya pakai di sini. Jadi sama dengan VLOOKUP, buka kurung, sumber data dari mana? Dari sini, dari nomor akun, kode customernya ya. Sorry, tadi kok akun terus. Ya kode customer. Kemudian table array yang tadi ya, daftar cus sub ya. Dan lalu titik koma, kemudian tadi nama kolomnya itu kolom nomor 2. Iya, jadi saya buatkan kolom dia nomor 2. Oh, ini hapus yang sebelah sini. Oke, jadi J titik koma daftarnya yang sudah kita buat tadi, titik koma kolom nomor 2. Oke, titik koma, lalu false, lalu tutup kurung dan enter. Ya, kok NA ya? Iya, karena kan di sini masih kosong ya. Jadi tinggal dikasih aja dia punya kode akun. Nah, tada, langsunglah dia muncul ya. Jadi tadi kan karena ini kosong ya, karena kosong dia makanya tidak terbaca. Jadi no ya, hashtag N garing A. Oke. Nah, fungsi yang seperti ini kita kopikan ke bawah. Apa tadi sudah saya kopikan ke bawah? Saya lupa. Jadi tinggal kopikan saja ke bawah untuk supaya nantinya tinggal masukin saja namanya. Oh, yang kode akunnya sudah tadi ya. Tapi nama akunnya belum. Oke. Nah, ini hapus. Dan ini, nah untuk NA itu tidak masalah ya, jangan dihapus ya, karena nanti malah hilang rumusnya ya, atau formulanya. Oke, sekarang kita akan mencoba bagaimana menginput transaksi jurnal yang ada dengan menggunakan aplikasi yang sudah kita buat ini ya. Nah caranya adalah kita lihat dulu transaksi nomor 1. Di sini ada bukti pengeluaran kas. Ya, bukti pengeluaran kas, nomornya dan ada tanggalnya. Nanti informasi ini akan kita input ke dalam aplikasi akuntansi kita ya, pembuatan jurnalnya. Kemudian di sini diterima dari karyawan, kemudian jumlahnya 7.500.000. Keterangannya digunakan ya, kas dikeluarkan untuk pembayaran gaji karyawan bulan November 2018. Jadi pembayaran utang gaji bulan lalu gitu ya, kan karena kita berada di bulan Desember untuk membayar gaji karyawan di bulan November, sehingga di sini bentuk gajinya itu sudah menjadi utang ya, utang gaji atau utang beban gitu. Nah, maka bagaimana cara penginputannya ke dalam aplikasi yang sudah kita buat ini? Yang pertama adalah kita buat tanggalnya. Tadi tanggalnya adalah 1 bulan 12 tahun 2018. Oke. Nah, lalu buktinya
itu tadi BKK 12 strip 1. Nah, digunakan untuk misalkan kita buat saja bayar gaji karyawan. Ya, bayar gaji karyawan untuk keterangannya. Nah, yang pertama, pembayaran gaji karyawan, pembayaran utang ya, utang gaji atau utang beban. Maka kita akan pilih bagian utang itu berada di nomor 2. Ya, di sini ada tiga bentuk utang. 2 strip 1100 itu biasanya pasti yang account payable-nya ya, atau utang dagang. Kemudian 2 strip 1200 ini kita klik ya, accrued expense alias utang beban. Jadi kita akan menggunakan bagian debitnya adalah accrued expense. Jumlahnya tadi berapa? 7.500.000. Kita masukkan 7.500.000. Oke. Oh, kok ada nolnya 1 ya? Aduh, saya nggak mau pakai desimal. Oke. Ya. Nah, lalu di bagian nomor akun di sini ya, accrued expense, dan karena ini berkaitan dengan kas keluar, ya pasti kreditnya itu adalah berkaitan dengan uang kas. Uang kas di sini karena ini lebih besar 7,5 juta. Ya, itu pasti berkaitan dengan cash in bank. Ya, cash in bank itu ada di kolom 1 paling awal biasanya ya. Ini udah hafal banget ya nomornya. Oke. Nah, jadi kalau udah tahu nomornya, biasa tinggal langsung main panggil aja gitu ya. Oke. Dan kemudian untuk cash, nama akun sudah, cash in bank sudah ya. Dan di sini nah, kita maunya dia langsung muncul ya, ketika di sini diisi langsung muncul, karena kan pasti sama ya angkanya gitu kan, nominalnya gitu. Maka kita mau kita buat rumusnya sama dengan, terus kita sorot yang ini, kita klik yang ini, kita klik jumlahnya dan enter. Nah, jadi supaya dia seperti ini ya, muncul angka yang sama dengan yang sebelumnya. Oke. Nah, itu contoh yang pertama untuk dokumen transaksi yang pertama. Ini tidak berkaitan dengan kode customer ya, maksudnya tidak berkaitan dengan customer, sehingga di sini kosong saja ya, tidak perlu kita isi. Ya, tidak perlu kita isi. Nah, oke. Seperti itu caranya. Mari kita lihat bentuk contoh untuk pemakaian kalau misalkan ada yang berkaitan dengan customer maupun supplier kita. Kita lihat di sini ada dokumen transaksi nomor 3 yang berkaitan dengan customer dari salon cantik ya, yaitu dari Nyonya Ria ya, salah satu customer salon cantik. Nah, di dokumen transaksi nomor 3 ini ada bukti penerimaan kas ya. Bukti penerimaan kas diterima uangnya dari Nyonya Ria sebesar 2 juta. Keterangannya itu pelunasan faktur ya, tanggal 25 November 2018. Berarti ini artinya salon cantik menerima pelunasan piutang dari Nyonya Ria. Nah, maka kita buatkan jurnalnya ya. Kita masukkan dulu tanggal dan juga nomornya, 3 Desember 2018. Kemudian nomor buktinya adalah BKM 12 strip 1, pelunasan piutang ya, dari Nyonya Ria, pelunasan piutang dari dari Nyonya Ria. Nah, pelunasan piutang berarti yang pertama di debit pasti kita akan menerima uang. Menerima uang berarti cash in bank ya. Kita munculkan cash in bank bertambah ya, sebesar tadi 2 juta, kita masukkan 2 juta. Oke. Nah, lalu di bagian kreditnya berarti piutang dari Nyonya Ria berarti berkurang kan ya. Nah, maka kita pilih bagian piutang, kita pilih angkanya account receivable ya. Account receivable, nomor akunnya dipilih. Kemudian ini nggak muncul karena kita tidak, tadi yang dari sini kita tidak copy ya, tidak mengkopikan. Jadi
Kita kopikan saja semuanya biar supaya muncul blok semuanya ya. Oke, nah jadi dia seperti ini. Nah, setelah itu karena ini berkaitan dengan piutang dari Nyonya Ria, maka kita pilih kode customer Nyonya Ria ini agak lupa apakah dia customer nomor 1, coba kita cek. Ah ya, dia adalah customer nomor 1 gitu, Nyonya Ria. Nah, jadi seperti ini caranya. Ya, seperti ini caranya dan kita bisa lihat, bisa kita lakukan ya. Kita input terus dokumen-dokumen yang ada. Oh, dan jangan lupa ini sheetnya masih sheet 3, jadi silahkan diganti nama sheetnya. Mungkin saya buatkan jurnal ya. Jurnal. Oke. Oke, jadi jurnal sudah kita buat namanya gitu. Nah, jadi kalau misalkan sudah selesai menginput seluruh dokumen-dokumen transaksi yang ada di soal kasus salon cantik, ya, maka jadilah dia seperti ini. Ya, jadi contoh, bentuk dari ketika kita sudah selesai menginput seluruh dokumen-dokumen transaksi yang ada di salon cantik. Oke, sampai di sini dulu pengerjaan untuk aplikasi jurnal ya. Silahkan ke video selanjutnya untuk pembuatan dari kartu piutang, kartu utang, dan selanjutnya.